Assalamualaikum Ibu Sri Wahyuni. Waalaikumsalam Bu Zain. Ada apa itu Bu? Bu, saya pengen cerita sedikit ini sama Ibu. Pengen curhat lah. Sambil mana tahu dari saya cerita ke Ibu, pikiran saya tercerahkan begitu Bu. Ada apa Bisa itu Bu? Ibu meluangkan waktunya sebentar Ibu? Boleh. Untuk Bu Zain, kenapa enggak? Terima kasih Iya banyak Bu, Bu boleh Sri. Bu, silahkan Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Begini Bu, saya ada sedikit problem nih di sekolah gitu ya, tentang siswa saya, salah satu siswa saya itu, dia sekarang posisinya sudah duduk di kelas 8, tapi belum bisa baca. Nah, itu dilema sih buat saya. Itu sih saya pengen cerita tentang itu ke Ibu. Baik Bu, sebentar. Jadi Bu Zain ini tujuannya cerita ke saya, harapannya bisa tercerahkan lah ya. Ibu Zain bisa menemukan solusi atas permasalahan anak Bu Zain yang sudah naik ke kelas 8 tadi ya Bu ya. Iya Ibu, bener Ibu. Oke, oke. Baik Bu Zain. Bisa Bu Zain ceritakan gimana kronologis, artinya gini, kenapa bisa di tingkat 8 itu, tingkat 2 di SMP ya kan Bu, itu Iya, yang harusnya kan udah mahir dalam membaca ya kan Bu, jadi gimana itu, mhm. kenapa bisa terjadi hal itu Bu? Gini Bu, kan kalau kami di tingkat SMP negeri kan pendaftarannya itu melalui zonasi seperti itu ya, Bu. Dan jadi, Iya. siswa ini rumahnya termasuk dekatlah dengan sekolah. Dan sebenarnya, dia itu punya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi gitu, Bu. Orang tuanya broken home dan sudah menikah masing-masing lagi. Nah, dia ini bisa dikatakan kurang perhatian sih dari rumahnya. Dan waktu di SD juga, dia juga mendapat perlakuan yang kurang enak dari teman-temannya. Jadi secara mental si anak ini down duluan gitu ya, Bu. Dia anaknya juga tertutup, apabila kita ajak cerita dia juga nggak terbuka, seperti itu, Bu. Jadi, kenapa dia bisa sampai ke tingkat 8 padahal belum bisa membaca, eee, udah dilakukan sih dari sekolah gitu ya, Bu. Cuman yang namanya juga, belum terkoordinir dengan baik gitu ya. Jadi, ya pembelajaran itu ya tetap berjalan saja gitu, walaupun si anak ini belum dapat membaca. Jadi dalam artian, dia tidak bisa memahami sih secara utuh, tapi kalau kita menyampaikan, dia itu bisa paham, hanya saja dia tidak bisa membaca. Baik Bu Zain, artinya Bu Zain sudah memahami ya background dari anak tersebut. Nah, apakah Bu Zain sudah pernah mengambil langkah untuk mengupayakan Ananda ini bisa membaca? Artinya begini, apakah Ibu Zain sudah berkoordinasi dengan keluarganya begitu? Mmm, iya Bu, eee, saya pernah buat, eee, apa ya namanya, kayak buat mengajari dia itu membaca gitu ya, setelah pulang sekolah. Nah, sebelum dilakukan kegiatan itu, saya sempat bicara sama wali kelasnya, mmm, menanyakanlah, bagaimana latar belakang si anak ini tadi, gitu kan. Nah, makanya lah saya bisa tahu bagaimana, latar belakang siswa tadi. Nah, setelah itu wali kelas memanggil orang tuanya dan ternyata diwakili yang datang itu neneknya. Dia itu tinggal bersama neneknya, sendiri dan ada dengan pamannya, omnya itu sedang sakit stroke. Jadi mereka ini tinggal bertiga di rumah. Dan kemarin
waktu itu, waktu kelas 7 dipanggil sama wali kelasnya, karena saya minta tolong gimana, diizinin tidak gitu ya, saya mau ngajarin dia itu membaca. Karena kan takutnya di sayanya mau, anaknya mau, tapi pihak orang tua tidak mengizinkan, seperti itu ya Bu Sri. Nah, kemarin itu sih diizinkan sama neneknya, oke boleh. Nah, itulah yang udah saya buat sih Bu Sri, udah ada koordinasi sama keluarganya dan minta tolong kalau misalnya saya ngajari di sekolah memang waktunya nggak lama, di rumah itu minta tolong diulang kembali, seperti itu Bu Sri. Baik Bu Zen, artinya Bu Zen sudah berkoordinasi mencari tahu terkait keluarganya, kemudian tadi terkait pendidikannya dulu di waktu kelas 7, wali kelasnya. Nah, apakah Bu Zen, maksud saya begini, kalau kita lihat apakah anak ini memiliki keterbelakangan mental atau seperti anak normal pada umumnya? Kalau saya perhatikan sih dia anak normal ya Bu, tidak ada kebutuhan khusus seperti itu ya, perhatian khusus yang harus kita berikan. Namun ya itu tadi, mungkin karena bisa saya simpulkan karena dia anaknya itu tertutup, tidak ada teman cerita di rumah gitu, dan permasalahan keluarga mungkin yang benar-benar buat mental anak itu tadi itu, itulah yang buat dia tidak terbuka sama orang, dan kalaupun kita ajak bicara, itu hanya tunduk, diam, tidak banyak kata yang diucapkan. Kalau kita paksa gitu kan, eee kayak misalnya contohnya saya suruh buat video gitu kan atau drama, saya bilang, "Udah kamu ucapkan ini aja kalimat-kalimat percakapannya," gitu. Ya dia itu nanti, "Nggak bisa Bu," ya gitu jawabnya gitu kan. Nah jadi, eee, dia berperilaku normal sih menurut saya, nggak yang punya, apa, kebutuhan khusus seperti itu ya Bu Sri, normal. Ya dia bermain sama teman-temannya seperti biasa juga, cuman ya itu tadi, kebanyakan dia itu diam. Oke, baik Bu Zen. Intinya artinya anak ini normal ya kan Bu, tidak punya kebutuhan khusus atau keterbelakangan mental. Nah, apakah Bu Zen sudah pernah mencari tahu penyebab dari anak tersebut diam? Atau mungkin dia ada satu problem yang membuat dia shock gitu, sehingga dia tertutup. Apakah Bu Zen sudah pernah mencari tahu hal tersebut? Sudah Bu, itu tadi kemarin yang saya udah buatkan, cari tahu dari wali kelasnya lah, baru wali kelasnya lah yang, melakukan konfirmasi ke pihak walinya. Nah, ya karena orang tuanya broken home, mereka, masing-masing sudah menikah kembali gitu ya, dan dia ada kayak perlakuan kurang enak seperti itu dari, salah satu orang tuanya, sehingga buat mentalnya itu sedikit, eee, bukan terganggu, apa ya namanya ya, jadi kayak tertutup gitu Bu, kayak takut sama orang, kayak kalau dia mengeluarkan pendapat itu seperti dia takut gitu, jadi kayak nggak percaya diri kalau dia itu untuk bicara. Nah, dan di SD sama temen-temennya itu dia suka kayak dibully seperti itu, nggak ditemenin. Jadi kalau dia ngomong itu, langsung kayak dipatahkan, diejek-ejei. Jadi, dia itu kayak lebih memilih diam seperti itu Bu, daripada, berbicara. Oke, baik Bu Zen. Eh, Selain di tingkat SMP, wali kelasnya di SMP, apakah Ibu Zen sudah pernah mencari tahu latar belakangnya waktu di SD? Sejak kapan maksud saya gini, sejak kapan perilaku anak ini seperti ini? Apakah dari awal masuk SD dulu atau di tengah-tengah SD, perjalanan pendidikan di SD itu atau bagaimana, Bu? Kalau saya nggak salah ingat, kemarin itu di sekitar kelas 4 atau kelas 5 seperti itu Bu Sri. Jadi anak ini mulai Oke. mengalami, apa, penurunan kepercayaan dirinya itu,
di sekitar kalau nggak salah saya kelas 4 atau kelas 5. Karena di awalnya itu anak ini termasuk anak yang ceria. Di awal masuk dia sekolah SD, dia termasuk anak yang ceria, kata neneknya seperti itu. Karena juga kebetulan kemarin itu ada guru yang bertetangga dengan anak ini. Mengatakan seperti itu. Dulu dia waktu kecil itu anaknya nggak pendiam kayak gitu ya, sama kayak anak-anak seperti biasanya, seperti itu. Cuman karena habis itu orang tuanya pisah, nah mulai dari situlah dia terus terbebani mentalnya. Oke, baik Bu Zen. Artinya kan itu anak di usia SD kelas 4. Artinya kan kalau dia anak normal itu pasti sudah bisa baca ya kan Bu? Iya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan bagi saya itu bagaimana perlakuan anak itu ketika di SD kelas 1, 2, 3 itu? Apakah anak itu jarang datang ke sekolah atau bagaimana begitu? Kenapa bisa sampai nggak nyangkut untuk hal yang baca gitu loh, dasar gitu? Kalau itu, kalau saya ini ya Bu Sri, saya belum mengetahui sih gitu kan. Cuman kemarin dari cerita dia anaknya juga selalu hadir sih, nggak pernah nggak hadir gitu kan. Tapi mungkin kalau dari saya, dia mungkin memang agak lambat untuk menyerap pelajaran seperti itu ya. Jadi mungkin untuk kayak membaca atau berhitung, mungkin dia sedikit mengalami keterlambatan. Nah, ditambah lagi faktor dari keluarga seperti itu yang tidak tidak ada memberi dukungan, mungkin saya rasa sih seperti itu. Jadi kami, eee, yang saya lah terutama yang masuk di kelas dia itu merasa kayak galau sendiri seperti itu ya Bu Sri, dengan posisinya dia sudah kemarin di kelas 7 gitu ya, di kelas 7 tapi belum bisa membaca. Oke, baik Bu Zen. Nah, Bu Zen sudah mengetahui tadi tujuannya adalah ingin tercerahkan ya dari hasil coaching kita ini. Kemudian Ibu Zen juga sudah mengetahui secara lengkap ya latar belakang si anak tadi. Nah, sekarang apa rencana setelah Bu Zen mengetahui anak ini adalah anak yang pendiam dan Bu Zen juga sudah dapat jawaban ya dari neneknya bahwa anak ini bersedia untuk dididik. Nah, diberi jam tambahan artinya khusus lah gitu ya kan Bu. Jadi langkah apa yang mau Ibu Zen lakukan untuk anak tersebut? Saya sudah melakukan untuk dari yang kemarin itu saya katakan, saya udah melakukan pengajaran sih sama anak itu, saya udah bimbing dia. Kurang lebih kemarin itu berjalannya 3 bulan. Nah, tapi berhenti karena si anak tiba-tiba nggak muncul lagi, nggak muncul dalam arti dia sekolah, tapi tidak datang setelah jam pulang sekolah itu ke saya. Karena kan kami melakukannya itu kan setelah pulang sekolah gitu ya Bu Sri. Waktu di 1 bulan dan 2 bulan, di bulan pertama dan bulan kedua dia itu sangat rajin datang dan semangat sih, saya salutnya itu dia ada semangatnya. Nah itu udah saya lakukan, dan tapi berhenti di memasuki bulan keempat. Oke, baik Bu Zen. Artinya Ibu Zen sudah mengambil langkah secara mandiri itu ya, Bu, memberikan Iya Bu. tambahan jam gitu ya. Nah, apakah Bu Zen sudah pernah membuat rencana bersama teman-teman? Artinya Bu Zen, apakah Bu Zen sudah pernah berkolaborasi dengan teman-teman untuk menghadapi masalah anak tersebut? Nah, inilah Bu rencananya di tahun ajaran baru ini setelah masuk, kami akan mengelompokkan kembali siswa-siswa yang kemarin di kelas 7, berarti posisi sekarang dia kelas 8, yang tidak bisa membaca. Itu kurang lebih kemarin kami ada mendata kurang lebih 7 atau 8 orang, dari kelas 81 sampai kelas 87, itu ada 8 orang yang tidak bisa membaca, tapi kategorinya itu ada yang sama sekali tidak mengenal huruf,
ada yang dia mengenal huruf tapi, kesulitan dalam menyambungkan suku kata, ada yang dia sudah bisa menyambungkan suku kata, tapi untuk, tidak lancar gitu, Bu, tidak lancar dalam membaca. Jadi kami udah, kategorikan, anak-anak ke-8 anak ini ke dalam tiga tiga kelompok. Dan itu saya sudah berencana melakukannya itu sama, guru PKN satu dan satu lagi guru bahasa Indonesia. Oke, baik Bu Zen, udah jelas ya Bu Zen, rencana Bu Zen tadi Iya, adalah membuat, mmm, eee, tambahan jam atau, itu gimana sistemnya Bu? Tadi kan Ibu udah berkolaborasi dengan teman-teman, iya. mengumpulkan anak-anak yang belum bisa membaca. Nah, gimana teknik Ibu untuk memberikan pembelajaran itu? Kalau dari kami kemarin itu sepakat tekniknya itu kami akan melakukannya itu di jam pelajaran yang sama, Bu. Di hari sekolah, tidak di luar jam pelajaran, tapi di jam pelajaran yang sama, kami akan mengeluarkan anak itu sih, gitu kan, dari dalam kelasnya, dan menyatukan mereka di kelas khusus gitu ya, biar lebih terfokus seperti itu Bu Sri, biar mereka lebih terfokus dan mereka fokus untuk membaca dan menulis, dengan rapi. Itu sih langkah pertamanya yang sudah kami rencanakan. Nah, selanjutnya itu kami buat, ke dalam 3 kelompok itu tadi, kami bagikan mereka ke dalam 3 kelompok dan kebetulan kami kan ada tiga guru nih yang akan mendampingi gitu kan. Nah, kami kan juga masuk ke dalam kelas seperti itu ya Bu Sri. Nah, jadi, strateginya itu kami akan bergantian di mana kami jam kosong, di situlah, mengawasi siswa tersebut atau membimbing siswa tersebut di kelas khusus itu. Oke, baik Bu Zen. Artinya Ibu Zen dengan 2 orang teman Bu Zen saling berkolaborasi mengisi, kelas bimbingan belajar membaca dan menulis tadi ya Bu Zen. Oke, Iya. baik, Bu Zen, yang terakhir, setelah Ibu melakukan rencana tadi, sudah mendesain rencana, komitmen apa yang Ibu Zen lakukan bersama teman-teman Bu Zen yang 2 orang tadi? Kami, saya dan teman-teman punya komitmen, kami akan terus memantau dan membimbing, siswa-siswi tadi yang, eee, memerlukan pembelajaran tambahan, bimbingan tambahan, kurang lebih, kami berkomitmen dua 2 bulan akan kami jalanin, bimbingan itu, dan berharap siswa tersebut akan menunjukkan perubahannya. Dan yang, utama itu komitmen dalam meluangkan waktu dan sabar dalam membimbingnya. Karena ya pasti kan kami kan tingkat SMP gitu ya Bu Sri ya, yang biasanya lah hingga, melanjutkan gitu kan. Tapi ini, belajar kembali bagaimana caranya, metode yang kami ajarkan ke anak yang nggak bisa baca ini bisa mereka terima, itu Bu Sri. Oke, baik Bu Zen. Nah, setelah Bu Zen tadi membuat rencana dan berkomitmen, adakah hal lain yang mengganjal di pikiran Bu Zen? Apakah rencana ini akan berhasil atau bahkan mandek di tengah jalan atau malah tidak memberi dampak kepada siswa tadi? Apakah ada lagi hal yang mengganjal di pikiran Bu Zen? Yang mengganjal di pikiran saya untuk keberhasilannya ya Bu, gitu ya. Saya, Oke. bukan ragu sih, bukan ragu, cuman, ya mudah-mudahan dengan komitmen guru-guru yang semangat lah ya, dikatakan semangat dalam membimbing mereka, mereka juga bisa memberikan feedback yang baik gitu. Kalau untuk, mandek di tengah jalan, kemungkinan besar tidak, karena kan itu programnya di jam sekolah gitu ya Bu Sri, otomatis pasti kan mereka kan hadir ke sekolah jadi langsung bisa, ke kelas langsung diarahkan untuk ke kelas khusus. Mungkin itu sih Oke, yang bagus Bu lagi Zen.
di Iya. pikiran saya, Bu Sri. Iya, bagus Bu Zen, saya apresiasi untuk program yang dicanangkan Bu Zen dan rekan-rekan, bagus Bu di jam pelajaran itu. Jadi Mhm. potensi untuk tidak hadirnya itu kecil ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu Zen, dari saya sudah cukup ya Bu. Ini di apa nih Bu, di stop Bu recording-nya. Jadi, Oke, dari oke Bu. yang tadi saya cerita ke Ibu Sri gitu ya, Bu, Mhm. langkah yang saya ambil sudah tepat ya, Bu Sri, ya? Kalau menurut saya itu sudah tepat Bu. Kalau Mhm. untuk kasus membaca, hanya Iya. dalam aplikasinya, semoga tetap Oke. istiqomah ya Bu. Amin. Bu Zen, Bismillah. ini stopnya kayak mana Bu? Tekan aja yang tombol merah itu. Iya, kan di Gambar situ record ada itu. berhenti merekam. Iya, berhenti merekam. Udah Bu? Iya, udah. Udah diklik.